Oke, jadi selamat sore rekan-rekan semua, Mas dan Mbak dan kakak-kakak. Jadi saya kali ini akan sebetulnya hanya ingin sharing ya, kita berbagi tentang Saujana Megalitik Sumba. Jadi tadi kan Mas Susilo sudah menjelaskan bahwa ada saujana, ada pusaka saujana, ada saujana pusaka gitu. Terus ini ada megalitik gitu. Saujana megalitik, apa sih saujana megalitik gitu? Nah, kita mulai dari tradisi megalitik dulu. Ini kepala saya ada di bawah batu kubur yang nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Mas Mohsen gitu ya. Jadi tradisi megalitik itu apa sih gitu? Tradisi megalitik itu dari adat kebiasaan gitu. Jadi kalau menurut Sukendar gitu ya. Jadi kalau tradisi megalitik itu adat kebiasaan, dia menghasilkan benda atau bangunan dari batu. Dan semuanya ini biasanya berhubungan dengan upacara, terutama upacara penguburan. Intinya apa? Inti dari tradisi megalitik adalah pemujaan kepada leluhur. Ini yang membedakan budaya megalitik dengan budaya yang lainnya. Jadi pemujaan kepada leluhur. Nah, kalau dilihat ini yang di Toraja, ya, mereka melakukan penguburan biasanya di gua-gua, ya, di batu. Kemudian di Sumba itu mereka menguburkan jenazah itu di batu kubur. Jadi ada upacara tersendiri. Nah, kemudian tradisi megalitik yang lain itu berupa tadi bentuk peninggalan. Ada dua bentuk peninggalan. Mulai dari megalitik tua itu yang berupa menhir, ya, seperti ini, atau dolmen. Ini bentuk dolmen. Dolmen itu meja persembahan ya. Kemudian ada juga teras berundak dan ada juga batu datar. Dan untuk yang megalitik muda itu mulai ada arca, sarkofagus, keranda batu ya, kubur peti batu ya, dan beberapa lainnya. Kemudian tradisi megalitik itu sendiri kalau kita lihat berdasarkan masanya ada dua. Pertama masa prasejarah, prasejarah itu apa? Megalitik yang sudah tidak berlangsung lagi, jadi dia sudah selesai gitu, sudah sudah tidak berlangsung lagi. Dan yang satu lagi adalah megalitik yang berlanjut atau living megalitik. Nah, living megalitik ini banyak sekali ya, masih banyak ada di Indonesia. Dan inilah kekayaan kita. Gitu. Dan ini yang akan kita bahas sama-sama di hari ini. Kali ini yang kita bahas adalah Toraja dan Sumba. Selain nanti ada Nias, Zafu, Flores, dan Timor. Oke, lalu kita ke tradisi megalitik Sumba. Apa istimewanya Sumba gitu ya? Istimewanya adalah karena sampai saat ini masih ada pemujaan pada leluhur dan kepercayaan mereka terhadap Marapu itu masih tinggi. Dan ini yang menjadi penyebab budaya megalitik di Sumba itu masih lestari hingga kini. Nah, pemujaan terhadap leluhur atau kepercayaan pada Marapu itu diwujudkan di bagian tengah dari Parona mereka. Parona itu kampung adat mereka, ya, di Sumba Barat. Kalau di Sumba Timur, Parona itu namanya Paraingu. Ya, jadi di bagian tengah itu ada Watu Dodo. Watu Dodo itu ada penunggu, istilahnya penunggu kampung. Jadi dia yang leluhurnya itu di bagian tengah, biasanya itu ada bangunan yang menutupi si Watu Dodo ini, ya, bentuknya berupa batu gitu. Ini yang ada di Parona Tarung. Kemudian pemujaan kepada leluhur itu sangat kuat ya, dengan adat kebiasaan yang masih berlangsung sampai saat ini, mulai dari batu kubur ya, sampai sekarang pun mereka masih memakamkan kerabatnya yang sudah meninggal itu di dalam batu kubur gitu. Dan upacara adat juga masih ada sampai saat ini, mulai dari sembelih ayam atau sembelih babi untuk dilihat hatinya,
bukan melihat hati kita ya, apakah hatinya sudah dekat atau enggak gitu ya, tapi untuk melihat bagaimana dia membangun rumah, apakah tanggal ini cocok gitu, apakah letaknya di sini sesuai seperti itu. Kemudian untuk memperkirakan apakah panen kali ini akan gagal ataukah apakah panen kali ini akan berhasil, semua dilihat melalui upacara adat, dan inilah keunggulan budaya Sumba. Kemudian kita lanjut lagi, kalau tadi kita bicara tentang tradisi megalitik ya, dan sekarang kita mulai bicara dengan saujana. Seperti tadi sudah Mas Susilo jelaskan ya, pusaka saujana, apa sih pusaka saujana? Pusaka saujana adalah ragam pusaka yang membentuk saujana. Jadi itu hasil bentukan ya antara interaksi antara manusia dan alam lingkungannya. Dan ini tadi waktu. Jadi waktu sangat berperan di sini. Jadi waktu dan ruang. Jadi saya menekankan tadi apa yang sudah dikuat oleh Mas Susilo ya. Dan sebetulnya ada banyak untuk pusaka saujana, mulai dari perkotaan, perdesaan. Kalau yang ikut bincang saujana terdahulu, kita sudah pernah bicara tentang saujana perkotaan ya, dan sekarang kita bicara kampung adat, itu sebetulnya kita bicara tentang pedesaan. Ya, ada beberapa cara yang digunakan untuk merekam ya atau memperlihatkan bagaimana itu pusaka saujana. Nah, kita lalu lari ke megalitik Sumba. Sorry, ada sesuatu. Ya. Jadi kita ke saujana, megalitik Ratenggaro dan Wainyapu. Sumba, ini Sumba loh letaknya di sini. Kemudian Ratenggaro tuh di mana ya? Ratenggaro itu letaknya di Sumba Barat Daya. Lokasinya itu sangat indah karena dia berada di lereng sungai dan juga dia di pesisir pantai seperti ini. Dia letaknya juga di Muara, dan uniknya di Ratenggaro itu ada endapan pasir yang dia bisa menghubungkan antara Parona Ratenggaro dengan Parona Wainyapu yang ada di sebelahnya. Dan kami beruntung, kami waktu itu berlima tim dari Trisakti sempat bisa berjalan di atas endapan pasir ini untuk kami menyeberang ke Parona Wainyapu, dan itu luar biasa pengalaman yang terbawa sampai mimpi. Bayangkan nanti tengah-tengah kalau tiba-tiba airnya pasang terus kita ketutup di tengah laut, entah bagaimana gitu, tapi tidak gitu ya. Selamat, saya masih bisa di sini saat ini gitu ya. Itu tahun 2002. Ya, lama banget ya. Dan sampai saat ini itu masih ada keharusan dan pantangan yang menyebabkan struktur, pola ruang dan bangunan di Sumba, terutama di Ratenggaro dan Wainyapu, itu tetap bertahan sampai saat ini. Kalau kita bicara tentang struktur ruangnya, karena ini kita bicara tentang saujana, ya. Jadi ada hunian. Hunian itu yang disebut dengan Parona, ya, di Sumba Barat, atau Paraingu di Sumba Timur, ya. Kemudian ada ruang terbuka, karena di Sumba, ya, di Parona, ya, di kampung adat Sumba, itu yang paling terlihat jelas adalah Natar. Natar itu adalah ruang terbuka yang berada tepat di tengah kampung adat atau di tengah Parona. Dan kampung itu sendiri, ya, pola Parona itu selalu membentang utara dan selatan. Ya, bangunan-bangunannya mengelilingi si Natar, ya, dan batu kubur itu selalu berada di tengah Natar. Biasanya batu kubur itu mereka memakamkan jenazah kerabatnya tepat di depan rumah mereka masing-masing. Ya, dan ini kebiasaan seperti ini sebetulnya ada beberapa juga di daerah lain ya. Saya lihat di Jawa Barat juga masih ada beberapa ya, di Jawa Tengah juga seperti itu gitu ya. Nah, rumah kepala suku itu selalu berada di selatan. Ketika saya tanya kenapa berada di selatan, karena selatan itu lambang kemakmuran. Angin dari laut itu selalu bergerak dari selatan ke utara. Itu artinya apa? Bahwa kepala suku atau kepala adat itu memberikan rezeki, memberi berkah, memberi kenyamanan, ketenangan bagi semua warga yang ada di situ. Nah, ini saujana megalitik Ratenggaro dan Wainyapu. Bagus ya? Yuk ke sana yuk. Saya pengen ke sana sebetulnya September kemarin gitu, tapi belum kesampaian gitu. Kayaknya saya harus ngajak Mas Musin ya.
Ya Mas, kita pergi ke sana ya. Oke. Ya, jadi ini Ratenggaru. Ini Ratenggaru. Nah, Ratenggaru itu juga disebut Parona Mahangadaha. Kenapa Mahangadaha? Mahangadaha artinya muara yang indah, dan dia memang betul-betul indah. Kenapa? Karena tadi di sini ada gundukan pasir yang kita bisa menyeberang di tengahnya, dan ketika kita berada di tengah-tengah gitu, kita bebas melihat laut, kita bebas melihat Parona Wainyapu, kita bebas juga melihat Parona Ratenggaro yang letaknya di atas bukit, dan itulah yang namanya Saujana atau sejauh mata memandang ya. Dan di sini ini adalah Parona Wainyapu ya, ini ada Sungai Waiha, dan di dekat Parona Wainyapu itu ada lapangan Pasola. Jadi lapangan inilah yang digunakan untuk upacara Pasola ya. Kemudian di belakang saya harus bergeser sedikit. Tada, ini ada makam tua ya. Jadi makam tua Rateboyo. Jadi dulu Parona Ratenggaro itu letaknya di bawah, cuma karena ada buaya ya, menurut penduduk setempat ada buaya, dan kemudian ada bencana ya, maka mereka pindah ke bukit yang lebih ke atas lagi di sini, dan inilah Ratenggaro. Jadi untuk teman-teman yang tadi bergabung sebelum jam 3:30 ya, sudah ada video yang menayangkan tentang Ratenggaro. Ini lokasinya sekarang ada di sini. Oke, ternyata saya lama juga ya ngomongnya. Sabar Mas Makseng. Lalu ini kita bicara Saujana Megalitik Ratenggaro dan Wainyapu ya. Itu sebetulnya tadi ya, interaksi antara alam dan manusia. Alamnya apa? Ketika kita bicara tentang Sumba, maka ada hutannya di situ. Kenapa ada hutannya? Ya jelas, karena bangunan-bangunan di situ untuk pokok-pokok kolomnya ya, itu menggunakan kayu utuh yang didapatkan dari hutan. Ya, kemudian ada sabananya. Jadi di situ ada sabana yang memang khas sekali di Sumba ya, kemudian sungai dan laut. Kemudian juga ada budaya sosial dan ekonomi, juga benda-benda ya, lingkungan terbangun mulai dari Parona atau kampung adat, lalu dari Natarnya ya atau ruang terbukanya, kemudian batu kuburnya, dan budaya-budaya tak benda lainnya. Oke, kemudian ini beberapa lokasi Parona, mulai dari Hobawawi di Wanokaka ya, masih bentuknya seperti ini ya, dengan atap alang-alang. Lalu ini Praijing ya, ini juga Praijing eksotik sekali ya kalau kita lihat dari atas ya. Ya memang inilah keunikan Sumba. Lalu ini, jadi kalau melihat Saujana di Sumba ya, ketika kita melihat budaya megalitik ya, kita pasti melihat nanti ada kampung adat atau Parona ya, yang dia jelas sekali polanya, jelas sekali natarnya. Tapi ketika budaya megalitik itu sudah mulai menghilang ya dari masyarakat Sumba, ini contohnya, ini masih sama-sama di Sumba, tapi ini terlihat sekali ya, ini yang di sebelah kan, kursor saya terlihat enggak ya? Oke, kalau nggak terlihat ya sudahlah ya. Jadi di sini ada yang modern ya, ada perkampungan yang modern, dan ada yang kampung adat ya, atau Parona adat. Di sini kelihatan. Jadi perubahan gaya hidup masyarakat Sumba itu tercermin dari natarnya, gitu ya. Jadi setiap ketika natar itu sudah menghilang, maka gaya hidup sudah berubah seperti itu. Oke, ini pustakanya, dan mari kita lestarikan Saujana untuk Indonesia yang lebih baik.